Jangan ketika langgar tutup, masjid tutup, berutuk, sibuk di mana-mana. Tak baca nak ibadat, tak baca nak terawih, tak baca nak sembahyang Jumaat, ngapo. Langgar tutup, masjid tutup, galau di mana-mana. Giliran terbuka, termangap, kata nak masuk. Giliran langgar tutup, sibuk di mana-mana, ngoceh kalau pinggir jalan. Iko yang dak kalau kelanggar, dak kalau ke masjid ngoceh kalau, payah kita ni ngapo? Nak ibadat dilarang, ke masjid dak baca, ke musola dak baca, nak kiamat ni dunia ini. Nah, giliran langgar, buka masjid, buka temangap, haram sekek lah kalau dan oleh kelanggar lagi. Masya Allah. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ja'ala ramadan syahrus siyam lil mu'minin wa ja'alana minal muttaqin al mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma basalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bi muhtamil tanzilih syahrul ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Sadaqallahu wa rasul. Segenap kepengurusan Mushola Nurul Aini yang saya hormati, Ustaz Fuad yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saimin was saimat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama tentunya puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah. Alhamdulillah dengan izinnya jua di subuh hari yang berbahagia ini, di hari pertama daripada bulan Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama dihimpunkan oleh Allah di masjid yang di musola yang mulia ini, di majlis yang insyaallah bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pelaksanaan salat subuh berjamaah yang telah kita laksanakan. Sekarang kita isi waktu kita dengan mau'izatul hasanah, tentunya dengan penuh harapan mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani tahun ini akan menjadi Ramadan yang lebih bermakna lagi. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih senantiasa istiqomah berada di jalannya. Alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu para jamaah sekalian, shaimin was shaimat yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita telah dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan yang kita sangat nanti-nantikan. Tamu agung, tamu yang mulia, tamu yang bawa membanyak oleh-oleh buat kita, tamu yang menjanjikan berjuta-juta kebaikan dan keutamaan, yaitu bulan suci Ramadan. Sebulan-bulan di dalam bulan Sya'ban kita berdoa, bahkan dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dengan penuh harapan supaya Allah menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah hari ini kita telah tiba, kita telah berada di awal daripada bulan Ramadan. Maka tanamkanlah niat di hati yang paling dalam untuk melaksanakan seluruh rangkaian amalia yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ibadah-ibadah mahdha, ibadah-ibadah yang wajib yang sudah ada ketentuannya,
maupun ghairul makhdah ataupun ibadah-ibadah sunnah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sia-siakan waktu kita. Bila perlu saya sering mengajak kepada kita semua, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir buat kita. Karena tahun depan belum tentu kita bertemu lagi. Kalau kita menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, insya Allah semangat ibadah akan semakin tinggi. Peluang untuk menyia-nyiakan waktu itu insya Allah sangat-sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena kita tahu Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Ustaz, ngapa mak itu cak putus asa nian? Bukan. Karena berapa banyak wong-wong yang tahun dulu masih duduk bersama-sama dengan kita. Tahun dulu masih duduk di sebelah kita. Bahkan makan bersama-sama dengan kita. Lebaran masih pacak berkumpul sama-sama dengan kita. Sekarang mereka ladak katik lagi. Kemana? Kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Yang jadi catatan buat kita, wong yang balik kepada Allah itu bukan cukup sebatas itu baik. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia perbuat selama hidup di dunia. Sedangkan kita masih diunjuk kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan main dari Sya'ban ke Sya'ban, dari Ramadan ke Ramadan, 1 tahun. Setahun itu waktu yang cukup panjang buat kita. 12 bulan. Nikmat Allah lengkap Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada senang, ada susah, ada nikmat, ada musibah. Ada kalanya kita nangis, ada kalanya kita ketawa. Lengkap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini dihantarkan kepada Ramadan. Walaupun dalam 1 tahun ini kondisi keadaan kita tidak menentu, sangat-sangat tidak menguntungkan kita. 1 tahun ini dalam keadaan gonjang-ganjing, masa transisi. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita masih dijaga oleh Allah. Lingkungan kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka kalau nak semangat tahun ini dalam ibadat, sudah sepatutnya, sudah sepantasnya. Jadilah tahun dulu langgar tutup, masjid tutup, nak terawih tak baca, tadarusan tak baca, buka sama-sama tak baca, solat id dilarang, hari raya tak baca saling sanjung. Ya. Jadi hari raya haji, kuih hari raya puasa tu lah metu. Masya Allah, ngapa kata makan ninyo? Jangan be tahun ini kamu metu ke lagi, tu lah lapuan sudah. Masya Allah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Keadaan sangat-sangat tidak menentu. Bahkan yang masih maksa untuk ibadah tarawih, langgar dikunci, lampu dimatikan, tidak pakai mik, mak kayong nak maling. Nak ibadah maling-malingan. Nah inilah keadaan kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hari ini menghantarkan kita kepada Ramadan. Jadi tidak kata alasan lagi untuk nyia-nyiakan waktu. Jangan ketika langgar tutup, masjid tutup, gutuk, sibuk di mana-mana. Tak baca nak ibadat, tak baca nak terawih, tak baca nak sembahyang Jumaat, ngapa? Langgar tutup, masjid tutup, galau di mana-mana. Kilinglah terbuka, termangap, kata nak masuk. Soal ini kan, pernah tak Ustaz buat? Giliran langgar tutup, sibuk di mana-mana, ngoceh kalau pinggir jalan. Tiko yang dak kalau kelanggar, dak kalau ke masjid ngoceh kalau, payah kita ni ngapa? Nak ibadat dilarang, ke masjid dak baca, ke musola dak baca, nak kiamat nian dunia ini. Nah, giliran langgar, buka masjid, buka temangap, haram sekek lah kalau dan oleh kelanggar lagi. Masya Allah. Nah, maka ini alhamdulillah Allah hantarkan kita ke Ramadan. Ini sudah hari yang hari pertama. Masya Allah, semalam rasa tak percaya. Begitu melaksanakan solat sunat tarawih, tak terasa netes banyu mata. Ya Allah, alhamdulillah masih dipertemukan dengan Ramadan. Ngapa? Sementara banyak uang sudah terguling di gandus sana. Ya, kita tak terbayangkan andai kata bulan Ramadan ni kita lah digawang ke gandus sana. Sebab 1 tahun terakhir ni banyak ni kan yang tak kalau bertemu lama je kita, manalah si anu apalah kabar, tak katik lagi mana lah digawang ke gandus sudah.
Masya Allah. Singgonya sakit perut, kegandos gawak uang. Ya, kita sakit gigi, laju dikopit ke kawan. Maka aku galak berpesan, kamu kalau sakit dikit-dikit tak usah nak masuk rumah sakit. Kalau sakit dikit-dikit beli obat atau pergi ke dokter baik. Ya, beli obat di apotek. Kalau sakit dikit-dikit ngapa? Lah ceto dikopit ke uang. Maka aku berpesan, kalau kamu nak mati, jangan mak ini lagi nak mati. Kaget, tunggulah aman, covid katik lagi, baru nak mati, matilah. Apa? Kasihan mati mak ini lagi. Itu tadi sakit perut, laju gaung ke gandos. Wong nak takziah dak baca, nak doakan kita, keluarga kita terpukul, dikucilkan oleh masyarakat. Nah inilah kondisi kita. Nah maka jangan sampai Ramadan tahun ini kita sia-siakanlah lagi. Jadi alhamdulillah Allah telah menghantarkan kita ke Ramadan. Ini peluang terbesar buat kita untuk memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai Ramadan ini menjadi penyesalan buat kita. Ngapa jadi penyesalan? Karena kita tidak pacak memanfaatkan waktu dengan baik. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ngampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Maka peluang ibadat di bulan ini lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan yang lain kita ibadat wajib, pahalanya satu tulah. Ibadah sunat, pahalanya sunat. Tapi di bulan Ramadan yang wajib dilipat gandakan, yang sunat pahalanya jadi wajib. Jadi tidak kati alasan kalau kita tidak galak ibadat. Masya Allah. Dengan solat 5 waktu senantiasa terjaga di awal waktu. Tidak nak nunda-nunda waktu di bulan Ramadan ini. Bahkan berduyun-duyun ke masjid, ke musola untuk berjamaah. Habis itu diisi dengan majelis-majelis ta'lim. Berbagai macam para penceramah, kiai, ustadz, habaib yang menyampaikan ceramah. Kesemuanya itu niatnya satu, ingin mengajak kita memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Supaya Ramadan ini tidak sia-sia. Lalu ditambah lagi dengan ibadah sunnah, solat tarawih, tadarus Quran. Kalau bapak-bapak tadarus ba'da tarawih. Kalau ibu-ibu tadarus habis subuh, banyak dilanggar di masjid di mana-mana. Jadi yang tadinya di bulan-bulan yang kita malas untuk baca Quran, mungkin buka selembar baris-baris 2 baris lah terantuk mata. Belum lagi karena kesibukan kita kadang-kadang jauh daripada Al-Quran. Di bulan Ramadan peluang besar untuk banyak baca Quran. Yang tadinya tidak pernah khotam. Bahkan ada yang lebih dari satu kali mengkhotamkan Quran. Bahkan ibu-ibu saya pernah saya ceritakan kemarin itu, bahwa ada seorang ibu di hari ketiga Ramadan sudah khotam Quran 19 kali Ustaz Fuad. Masya Allah. Di hari ketiga Ramadan khotam Quran sudah 19 kali. Percaya tak kamu? Tidak. Di hari ketiga Ramadan sudah khotam Quran 19 kali. Karena pengajian ibu-ibu ni kita biasakan kalau hari-hari biasa ni kan jam 2 siang. Lepas zuhur. Ketika bulan Ramadan pengajian ibu-ibu ni dipindahkan. Ada yang jam 9 pagi, ada yang menjelang zuhur. Ada yang jam 7 sudah mulai. Tapi kalau di Zaidin sudah dijelaskan kemarin. Ustaz Fuad, Ustaz minta maaf kalau bulan puasa kami ngundang ustazah ustaz tak kami ajak je. Ustazah ya sudah jika dah apa-apa tak jadi masalah lah, lajulah. Nah ini ibu-ibu yang saya hormati. Lah dia tahu oleh cikgu kan. Kata beliau, Ustaz maaf kami bulan puasa tak ngajak ustazah galau yang kami ajak. Ya sudahlah, tak apa-apa, yang penting tetap jalan. Jadi pada suatu pagi saya datang kepada satu majelis taklim. Begitu masuk, ada seorang ibu yang lagi nata-nata sajadah. Dewean belum ada wong. Assalamualaikum, mujiku bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mujiku ibu, mana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz.
Ujiku mak mana tadarus Qurannya? Alhamdulillah di hari yang ketiga ni lah 19 kali khatam Quran. Berdetek rasa nak pingsan aku dengarnya. Masya Allah. Akhirnya lanjut solat sunat tahiyatul masjid. Di dalam semayang tidak khusyuk lagi semayang sunat ini. Ngapa? Membayangkan mak mana caranya pacak khatam Quran 19 kali dalam jangka waktu 3 hari. Karena ngiri dengan amal soleh ini bagus. Kalau ada orang pacak puasa sunat, ada orang pacak bangun malam tahajud, ada orang banyak sedekah dan sebagainya, kita ngiri dengan kebaikan itu hal yang baik. Tapi ngiri untuk urusan dunia tidak boleh. Ngiri untuk amal kebaikan itu bagus. Sampai sudah salam kanan kiri, tak berdoa lagi ya. Pagai lagi ibu itu. Mak mana caranya nak minta resep pacak khatam Quran 19 kali dalam jangka waktu 3 hari. Batuk ini nak minum tak baca Biasanya ada banyak minum sini nak hati ini. Akhirnya aku dekati lagi. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam Ustaz, ya ada apa? Pujiku aku nak ngelanjutkan pertanyaan tadi lagi. Aku bukan main bu, kepengennya, bukan main ngirinya dengan amalan ibu. 3 hari bisa khatam Quran 19 kali. Ujiku mak mana resepnya, mak mana caranya? Apa tak pakai tidur lagi, tak pakai istirahat lagi, maco terus? Tidak juga Ustaz. Santai baik. Jadi mak mana caranya? Uji kiai itulah banyak-banyak maco kulhu. Kapan 3 kali kulhu khatam Quran? Juratiku kalau nama itu aku 100 kali pacak juga, tahu dah. Nah. Sagi 100 kali khatam lagi, Pak. Baca kalau mak itu. Memang benar apa yang diomongkan. 3 kali baca suratul ikhlas atau kulhu sama dengan khatam Quran pahalanya. Tapi jangan ngandalkan kulhu baik, yang lain baca juga. Ya. Siang malam kulhu terus ya. Jadi yang lain baca juga. Bukan main motivasi untuk memperbanyak tadarus Quran. Lalu amalia yang lain, zikir, Masya Allah. Daripada kita ngumpul-ngumpul dak karuan, nonton TV bisa ngurangi pahala. Apalagi nyekel HP Android buat status, selfie dan sebagainya. Ini akan mengurangi pahala puasa kita. Lemaklah banyak kita wirid zikir asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah saluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakatika wan nar. Banyak-banyak baca itu tambah wirid-wirid yang lain yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu amalia apa lagi yang sangat-sangat utama di dalam bulan Ramadan? Memperbanyak sodako, terutama memberi bukuan kepada uang-uang yang puasa. Dilanggang ni tiap sehari ditunggu yang nunjuk bukuan. Bukan main memberi makan orang yang puasa, memberi bukuan uang puasa, pahalanya sama dengan puasa. Ada yang dengar lah salah paham pula Ustaz. Kalau mak itu daripada puasa sago-sago lapar gaus lemak ngenjuk bukuan ndak salah puasa kita. Itulah salah pula. Ngenjuk bukuannya tetap boleh pahala, tapi tidak puasanya juga dosa. Ngenjuk bukuan untuk orang yang puasa, pahalanya puasa. Bukan main ya. Dilanggar tiap sehari ditunggu ada bukuan. Di masjid tiap sehari ada buku barang. Sehari ini datang ngawak pempek pistel sepeging 8 iko isinya 8 pahala puasa, 8 wong yang makan. Sak pagi kuih lumpang sepeging isi 10 pahala puasa. Besoknya lagi dah ada golong metu ya 10 pahala puasa. Besoknya lagi kue pagi metu. Ya, apa lagi engkak metok, engkak kecut. Oh, tambah besar pahalanya. Masya Allah. Apalagi mutabak. Nak besar lagi. No, pempek lenggang. Masya Allah. Jangan sungkan-sungkan untuk
beramal, tambah banyak, tambah besar pahala. Ustaz, kalau mak itu beli kates bela murah. Ya. Beli kates ikut sekilo 7.000 kates. Ya. Dibelah tetak-tetak boleh 20 potong. Antai kelanggar 20 ikut uang makan, 20 pahala puasa. Modal kecil untung besar. Cara Palembang lah kan. Cara kita Palembang kan nak modal kecil untung besar. Jadi dak kati alasan dak galak sedekah. Apalagi ngenjuk bukuan, ngenjuk ustaz, ngenjuk kiayu, tambah besar pahalanya. Apalagi samping anteng pempek lenggang, pempek telur sampai ke Pak Jo, tambah besar pahalanya lah buat. Masya Allah ini kan. Ya, kamu salah paham nah, ustaz ini nak minta anteng bukan dak do. Dak ada minta idak, tapi menado apa salahnya? Ya. Dak kate alasan untuk idak beramal di bulan yang mulia ini. Tujuannya apa? Untuk menjadikan diri kita ini semakin peka, semakin perhatian dengan lingkungan dan wong-wong yang ada di sekitar kita. Terutama kita dinjuk kesempatan untuk lapar puasa ini, biar kita bisa merasakan bahwa lapar itu tak lemak. Kita lapar cuma sebatas terbit fajar sampai terbenam matahari. Berapa banyak di luar sana wong yang tak makan nyambung siang malam, tak kati apa nama yang nak dimakan. Sampai tak tahu apa yang nak dimakan. Memang tidak mampu. Nah, jadi terbit fajar sampai terbenam matahari. Hari ini ukuran puasa kan? Jadi puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Bukan imsak batasnya puasa. Imsak itu cuma jago-jago. Inilah kebijakan, kehati-hatian para ulama-ulama kita terdahulu. Karena imsak ini cuma ada di Indonesia inilah. Di tempat lain yang paling pagak, Malaysia, Singapura, Brunei, dak kati itu imsak itu. Imsak itu cuma ada di Indonesia. Dinjuk apa? Dinjuk tanda bahwa waktu puasa sudah mendekat, supaya berhati-hati. Bukannya imsak itu tanda batas puasa. Jadi lagi makan gitu nasi ini baru makan 2 suap misalnya, tahu-tahu berbunyi. Suara apa itu, Bu? Bunyi soling soling imsak. Nah, bingung ini. Mau lanjut? Laju kelah. Nasi sepegang tu habis kelah. Masih boleh mubu datang? Boleh mubu lagi. Ya, Ustaz, nak ngopi, lajulah. Aku ni ngokok tak habis kelah 3 batang, laju kelah. Kalau belum sampai azan subuh. Jadi imsak cuman tanda-tanda teguran bahwa kita berhati-hati karena waktu puasa sudah mendekat. Nah, lagi makan tahu-tahu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana tak lanjut apa? Selesai. Yang jero mulut metukan kumuk-kumuk lanjut puas, tapi tanggung tak lading joy duduk sudah. Masya Allah, ini kan tidak boleh. Selesai batas azan subuh. Nah, maghrib bukanya supaya diawali. Karena kita ni sunnah mengakhiri sahur, sunnah juga mengawali buka. Bab sahur ini boleh datang sahur jam 2, jam 1, boleh lajulah, tapi tak dapat keutamaan, tak boleh pahala sunnah. Tak sahur lagi boleh puasa, tapi tak dapat keutamaan sahur. Jadi sahur tu sebaik-baiknya sudah mendekati habis waktu azan subuh. Nah, begitu juga maghrib bukanya supaya ngawali waktu. Begitu sudah terdengar suara azan, cepat-cepatlah kita batalkan puasa supaya kita dapat keutamaan buka di awal waktu. Ini dah mak betatuan nian begitu dengar azan Allahu Akbar, kaget. Mayang deken kita. Langsung semayang. Nah, itu tak ada disyariatkan, tidak dianjurkan. Ngapa dalam semayang tu terbayang kalau kaget Allahu Akbar, kaget apa dulu lah, apa es dawet dulu, apa es buah dulu. Juga semayang itu kan.
Pastilah itu di dalam semayang itu. Cacocong lah kumpul kalau. Lagi semayang nengah budak begini, nah habis lokai ini. Kapan salam kanan kegi nyingok ke belakang, habis tumpas kalau. Es buat tinggal kates nyobae. Masya Allah. Jadi ngawali buko, ngakhiri sahur itu disunnahkan ketika melaksanakan ibadah puasa. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi batas puasa dari terbit fajar, azan subuh patokannya sampai masuk waktu maghrib, yaitu azan maghrib. Bukan batas buka puasa itu adalah imsak. Imsak hanyalah jago-jago tando-tando bahwa waktu puasa kita sudah mendekat. Maka saya mengajak kepada kita semua, jadikanlah puasa ini momen-momen terbaik buat kita untuk senantiasa melaksanakan seluruh rangkaian amalia-amalia yang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai tertinggalkan. Terutama tadi tadarus Quran, salat tarawih ya. Kunci salat tarawih kalau nak semangat biar dak lesu, waktu bukanya lah jangan langsung minum es buat. Kalau kita buka langsung minum es, dijamin tarawihnya lemes kagak. Apalagi minum es logan, tambah lemes. Jadi disunnahkan ketika buka itu ya minum banyu putih. Banyu putih yang tidak dingin, yang tidak juga panas. Banyu biasa minum setegok, 2 tegok. Lalu nyambung lagi sunnah makan yang manis. Kalau ada makan kurma. Setelan 2 telan banyu putih sebotol kurma, hilang galo-galo, lesu, lemes, capeknya hilang enggak? Hilang galo. Yang siang tadi apa terjingok kita demen galo-galo ngawasinya. Apalagi kapan muka kulkas nengok abang hijau kuning mondang mandi, jabok bogi lagi. Jabok bogi lagi jam-jam 2 itu. Masya Allah, ngapa ngawas ya abang-abang hijau kulkas itu? Ada yang tegak depan kulkas, ngapa ngadem ke perut ujungnya. Ya Allah, ini kena dingin kan siang-siang itu. Ada lagi yang tak tahan puasa, siang lagi ngugep muka baju ngugep di keramik. Ngapa? Tak tahan ujungnya. Ada lagi batu es tempek kan jadi perut. Nah, ini kan. Ini puasa budak puasa budak kecil. Jadi kalau siang lagi apa terjingok, lemak galo-galo. Jangankan makanan yang lemak, nyingok uang minum banyu putih lagi bukan main nikmatnya. Yang sudah minum dak lemak lagi. Kita yang nyingoknya tulah yang lemak. Tapi begitu buka hilang galo-galo. Siang lagi nyingok makanan apa lemak galo. Apalagi pergi ke tempat-tempat pasar bukuan itu apa terjingok nak dibeli galo. Padahal itu kaget maghrib kaget jadi mubazir. Tak demen lagi kita ngawasnya, tak ada nafsu lagi. Jadi ala kadar sudah minum banyu putih, makan kurma kalau ada, kalau tak katik diganti buah yang lain. Lalu apa yang kepengen ngawasi nyingok ada pempek, mbeklah cak 2 biji. Makan pempek. Nyingok di depan ada kue lumpang 2 biji masuk juga. Nyingok ke kiri ada kue pagi laju pula 2 biji. Ya. Nyingok ke kanan, ada otak-otak 2 biji laju juga. Nyingok lagi ke kiri ada engkak medok laju pula 2 biji. Nyingok lagi ke kanan, sekayo laju pula. Nah, itu namanya ngancam itu. Berapa banyak orang yang puasa dia sanggup nahan diri dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu terdengar azan, tak sanggup lagi mengendalikan diri. Segala yang ada masuk ke perut galo-galo. Ya, ujung-ujungnya mayang maghrib liwat. Sendai uji budak ayo mayang maghrib. Lajulah, tak kuat lagi. Ya Allah, ingat kita nak terawih jangan rusak gara-gara buka. Yang dipakai orang payah je nak terawih dah lajulah. Aku tak kuat lagi ngapa kebanyakan minum es tadi. Nyendai ke ujung-ujungnya rusak. Di awal Ramadan sudah rusak. Mak mana ke pocoknya kaget. Sebab semangat ibadah ni 10 hari pertama ni bukan main, Masya Allah. Semalam lubeg-lubeg galo. Langgar masjid. Wong dibalas dendam. Tahun dulu kan tak baca nak terawih. Ini metu galo-galo, Masya Allah. Nah, itu biasanya 10 hari pertama, Masya Allah. Seminggu mulai jalan, mulai berkurang.
Yang tadi nyuwong nyolom datang sejadahnya lah duluan, ini tikos sejadahnya dak muncul lagi. Nah, ini kan banyak kan yang ngegem jadah duluan kan? Ngegem jadah duluan, wongnya datang belakangan, hati-hati kamu berdosa. Ngapa ngalang wong nak ke depan? Kalau kamu nak datang nak semayang duduk di depan, datang duluan. Jangan buat kapling di langgar, jangan buat kapling di masjid karena di lagang. Ini bukan kontrakan kita, ini rumah Allah, tahu tak? Ya, kalau nak ke depan, datanglah duluan. Semangat di awal Ramadan bukan main. 10 hari awal ini rahmat Allah bercucuran untuk orang yang puasa, untuk umat Nabi Muhammad yang ada cuma di bulan puasa dan adanya untuk kita umat Nabi. Di luar Ramadan dak kati, di luar umat Nabi Muhammad dak kati. Keutamaan ini cuma dijanjikan oleh Allah buat kita untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nih sekali nih lah Bu ngisi di sini ya. Di awal ini minta oleh Ustaz Fuad. Ya alhamdulillah, kalau tahun dulu kan jadwalnya penuh, kalau dari pucuk ke bawah, terawih subuh penuh, kalau batal kalau. Cuman berapa biji yang tak batal? Yang tak batal tuh yang pengurus langgar, pengurus masjidnya yang lawan. Kalau bangsa penakut mundur kalau. Dah kata yang jalan, tapi di sini jalan tahun dulu ya. Tetap jalan. Bangsa ngelawan lah Ustaz Fuad nih. Cuman sikok dia tak berani apa. Begini lagi. Nah ini. Kalau orang lain segala usah diomongnya kalau. Kongkon begini. Ujiku aku nurut baik. Tapi njoklah contoh dikit. Tapi ngongkon baik dia nih. Tak berani. Besar mulut baik ngomong begini nih. Tapi dia tak berani nak begini lagi kan. Sikot lah yang lain berani kalau. Dan aku salut juga kadang kiai kumpul kan juga loh oleh beliau ini. Masya Allah. Nah tahun ini alhamdulillah jalan ya. Jalan galo-galo. Ini nandokan bahwa keadaan kita sudah normal. Keadaan kita sudah pulih. Tak kata yang perlu dikhawatirkan lagi. Tak kata yang perlu ditakut-takuti lagi. Keadaan kita sudah semakin membaik. Tapi di luar sana masih dihembus-hembus terus ya. Masih diisu-isukan terus keadaan kita mak ini takuti sehingga semayang masih banyak yang berjaga. Mentang kambal belum berani semayang berjaga siko uang semeter. Takut, ngapa? Takut mati, seolah-olah tak bakal mati lagi. Aku lah ngomong kalau kita lah waktunya mati bakal mati itulah. Moga lah mendap jiko kelambu siang malam masih mati itulah. Malaikat mau tahu di mana kelambu kita tahu tak? Ya. Tahu malaikat di mana, di bucu mana, di kamar mana tempat kelambu itu, tahu malaikat. Jadi tak usahlah takut lagi karena kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Ingat sifat orang yang beriman, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak kata rasa takut di hati mereka kecuali kepada Allah, tapi tetap waspada, hati-hati, mawas diri. Bukan kita nak ngancam, bukan nak nantang tidak. Tapi keadaan kita benar-benar makin hari makin membaik. Kita keluarga sudah katik asuh apa-apa lagi di Jabo sana. Cuman masih metu pakai masker. Ngapa? Taat dengan aturan. Kena dikongkon. Kalau tak pakai masker di stop wong di jalan kan. Kita di jalan stopnya oleh polisi. Mak ini pentinglah masker daripada helm. Iya benar Bu. Aku metu pakai kopca putih. Tak bermasker. Nak cawe sana ibu-ibu. Stopnya di lampu Mega Polda itu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam salam. Mana itu maskernya? Ujiku bukannya helm, tanya masker. Nah ini kan. Biasanya mana helmnya? Tidak. Mana maskernya? Ujiku Pak minta maaf ya. Aku tadi nak metu cepet-cepet. Ibu-ibu lah bertungguan. Tahu lah dewe. Ibu-ibu ni lambat dikit. Marah dia. Ini kan. Aku lupa nggak masker. Nah kenapa seperti itu ujinya? Gimana ini? Uji ku jawab tak kata gimana-gimananya Pak. Aku minta maaf lah. Ini ya. Tak kata gimana-gimananya aku nak cepat. Aku lah ditunggu oleh ibu-ibu. Minta maaf sekali ini. Akhirnya ngelemah dia. Muka tas yang ada di pinggang dia tu metu ke masker. Nah, pakailah. Uji ku lah kamu pakai. Belum ini kagak bekas kamu kagak. Laju aku boleh penyakit pula. Tidak Pak Ustaz, masker baru ujinya. Laju jalan. Aku berpikir, oh pentinglah masker daripada helm ini lagi. Aku ngomong uji budak tat, kalau helm tu paling ditilang. Kalau masker itu ada pasalnya, denda, ya udah. Nah ini kan, jadi pakailah masker tak apa-apa karena taat dengan
aturan. Bukan kita pakai masker takut mati, tidak. Menak mati itulah. Ya. Kalau sudah waktunya, kita bakal balik ngadap Allah. Jadi ngapa harus takut dengan yang pasti. Jadi jalan oleh ibadah dengan semestinya. Jalanilah ibadah dengan harus tetap takut satu kepada Allah. Ujung patuhi prokes, protokol kesehatan, basuh tangan, jaga, apalagi sikoknya. Pakai masker ya. Pakai masker oke di luar sholat. Lagi semayang enggak usah pakai dasar pakai masker. Nyuci tangan, Pak, kamilah berwudu. Berwudu terlebih daripada cuci tangan cuma basuh-basuh. Berwudu itu syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah suci kita masuk ni dalam keadaan suci. Sudah masuk ke masjid, ke musola. Kemudian jaga. Langgar kecil nak berjaga. Tak muat, tahu dah. Aku tadi masuk subuh. Bingung nak ke mana ini. Kan masbuk terlambat satu rakaat kan. Begitu masuk, untung ada di sini peluang sikok. Nah, pacak masuk ngempet di budak belah sini. Ada semayang di sini. Masya Allah. Kenapa? Awal Ramadan. Ujung wallahu a'lam. Masih mak itu apa tidak. Nah, ini kan. Tapi yakin wong-wong sini ni Masya Allah. Terutama di depannya ada Ustaz Fuad. Karena beliau penyemangatnya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kepada kita semua, teruslah semangat untuk melaksanakan ibadah. Jangan surut ke belakang, jangan memperhatikan yang lain. Terus ke depan, berusaha la taqarrub ilallah. Terutama isi malam-malam kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan habiskan malam kita dengan hal-hal yang tidak manfaat. Terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, main-main handphone Android ya, baik main game dan sebagainya, buat status-status yang tak karuan, yang bisa mengurangi pahala puasa, itu kurangilah. Kalau pacak tinggalkan, karena itu akan menyia-nyiakan waktu kita dan akan mengurangi ganjaran pahala puasa kita di sisi Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Pada Bapak Ibu mohon maaf, pada Allah mohon ampunan. Saya mengajak kepada kita semua terus maju ke depan. Mudah-mudahan Allah tuntun langkah kita. Allah beri kekuatan lahir batin, kesehatan jasmani rohani, untuk senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya pribadi. Pada Bapak Ibu mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma wa la taj'al bina wala ma'ana sakiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wa hdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa janibna fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa amalan maqbula wa taubatan nasuha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya fariqal furqan mansilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah, syarrid dunya syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.